kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya Saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita hukum, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku berduka dan prihatin dengan kasus yang menjerat sekjen partainya tersebut. Dari proses hukum harus kita hormati tapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya, tutup Paloh. Sejujurnya kami dalam suasana keprihatinan, kesedihan yang sukar kami tutupi, tapi kami berusaha tetap tegar bisa tersenyum, kata Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Dengan hukum, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya sebagaimana warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda paling depan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati, tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Sekali lagi saya tegaskan kita hargai proses hukum. Kedua, kepada Partai Nasdem saya sudah ingatkan seluruh kader untuk tetap bekerja seperti biasa. Pakar tindak pidana pencucian uang, ya. Mas Boyamin, Bang Fahrur, terima kasih sudah join di obrolan malam. Apa saja dana tersebut? Terima kasih sudah join. Bang Boyamin, ini banyak sekali yang mendorong tidak hanya kasus korupsi ini, kita perlu ingatkan pemirsa bahwa tidak hanya kasus korupsi ini, di setiap kasus korupsi terkait dengan atau mengaitkan atau ada keterlibatan pihak manapun tentu yang kita pertanyakan adalah kemana aliran uangnya. Jadi itu yang mau saya awali dari obrolan kita malam ini. Dan Mas Boyamin, dalam konteks kasus ini menurut Anda, ini kan bahkan Ketua Umum Partai Nasdem karena ini adalah ex-sekjen Partai Nasdem yang turut menjadi tersangka, maka mendorong justru penegak hukum untuk membuka secara terang-menerang, termasuk aliran dana kemanapun, termasuk jika memang ditemukan ada di Partai Nasdem. Anda melihatnya memang harus sejauh itu karena memang nilai kerugian negara ditaksir 8,032 triliun, besar sekali. Kalau ini berkaitan dengan aliran dana,
saya malah ada clue lain, bukan hanya kalau toh dianggap partai politik, bukan satu partai politik aja, karena ada supplier barang yang diduga mahal, dan itu diduga dari juga partai yang berbeda. Nah, ini justru saya setuju dengan dan mendukung apa yang disampaikan Pak Surya Paloh untuk dibongkar semuanya, dan saya selalu tenang di sini, pada posisi ini itu kan, kalau melibatkan politisi atau partai politik ataupun tokoh-tokoh yang bersifat politik itu kemudian selalu ada nilai tambah nanti karena ada pembongkaran yang lain kan gitu. Karena sama-sama tahu sebenarnya. Jadi kita tunggu juga dengan berdebar-debar lagi. Kalau dulu itu kan saya mengatakan kita tunggu berdebar-debar sampai ke atasnya seperti apa. Karena saya punya gambaran bahwa ini ada proses-proses yang tanda kutipnya ada proses kekuasaan. Karena apa? Tender ini betul-betul diduga manipulatif sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Perencanaan konsultan yang tidak kerja benar, bahkan harga yang ditentukan aja tidak sesuai harga pasar, harganya ngarang gitu, sehingga jadi harga mahal. Tendernya diduga diarahkan dan dimonopoli, diarahkan ke tertentu, sehingga dia berani menawar yang tinggi karena nggak ada kompetisinya gitu. Terus pelaksanaannya ya semau-maunya aja karena merasa di bawah perlindungan yang berkuasa, sehingga fiktif, sehingga terlambat, sehingga bahkan yang menjadikan nilai terbesar dari perkiraan 1 triliun itu di angka 7 triliunnya ini sebenarnya diduga dikerjakan di tahun yang sudah expired, sehingga ini menjadi ilegal, harusnya tidak dibayar gitu. Sehingga sebenarnya yang betul-betul hilang kira-kira ya 1 triliun sampai 2 triliun lah, kira-kira gitu. Yang 5 triliunan itu kira-kira untuk membayar yang tidak sah gitu. Christian. Jadi itulah gambarannya. Dari sisi itu saya menduga nanti ada yang aliran untuk membayar yang supplier barang-barang yang diduga mahal ini bisa saja dari partai yang berbeda. Mahal itu, saya, Mas Boyamin,